Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan Islam, yang semua kebaikan yang kita rasakan adalah karena nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Kita beriman kepada Allah, kita mengenalnya, kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang kita jalani, bahwa kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Setiap muslim, setiap mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti baik hidupnya di dunia sebelum di akhirat. Di dunia pasti baik. Kenapa pasti baik? Karena semuanya tertata, teratur dengan baik. Semuanya. Dia mau bekerja, ada aturannya di dalam syariat. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dia mau menikah, ada aturannya. Calon suami bagaimana, calon istri seperti apa, langkahnya bagaimana. Semuanya ada aturannya di dalam syariat ini. Yang membuat kita nggak bingung, tidak pusing di dalam menjalani hidup. Mau mendidik anak, ada aturannya di dalam syariat. Bagaimana semestinya mendidik anak. Maka itulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita ngaji, pentingnya kita menuntut ilmu. Karena tanpa belajar kita nggak bakal tahu, tidak akan tahu seperti apa semestinya kita menjalani dinul Islam yang Allah berikan. Dan Masya Allah, sambil menunggu ustadznya datang, ibu-ibu ngaji bu ya. Masya Allah, barakallahu fiik, tahsin, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Ini hal yang luar biasa, bahwa Al-Quran itu hiburannya orang beriman. Ya, Al-Quran ini hiburannya orang beriman. Karena seorang mukmin itu dia selalu rindu dengan Al-Quran. Sebagaimana kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, kita sudah ngaji tentang hal ini beberapa bulan yang lalu. Ya, kata beliau, "Lau tahurat qulubukum lan tashba' min al-Quran atau min qira'atil Quran." Andai kata hatimu bersih, maka kamu tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Artinya hati kalau bersih, maka hati itu tidak akan merasa kenyang dari Quran. Terus lapar, terus ingin mendengarkan, membaca, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika kita hidup, orang yang mencintai atau menyukai sesuatu, dia akan selalu mengingat apa yang dicintai dan yang disukainya. Orang yang senang nyanyi, ya, senang lagu, ya, lagi diem kadang lagu nyanyi apa yang didendangkan, ya kan, apa yang dia suka dari lagu yang dia suka, maka dia mendendangkan itu, ya. Kadang dia nganggur sendiri atau di toilet bahkan, ya, dan lain sebagainya. Yang dia dendangkan adalah apa yang dominan di hatinya. Namun orang yang beriman kepada Allah dengan benar, ketika dia hal-hal yang seperti ini, yang terngiang di benaknya adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang ketika beliau mengomentari tentang orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, kata beliau, apa yang didendangkan oleh orang itu? Apa yang dibaca? Kalau orang yang beriman dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dia merasa tenang hatinya, merasa bahagia, ya, dan belum lagi mendapatkan keutamaan-keutamaan besar
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang lihai, yang pandai membaca Al-Qur'an, ya, dia pandai membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil barara, mereka akan bersama dengan malaikat-malaikat utusan Allah yang mulia dan yang baik. Artinya orang yang baca Quran dengan lancar, ketika dia membaca Al-Quran, para malaikat mendekat ke dia, mendengarkan, duduk. Dan orang yang baca Quran, rahmat turun kepada dia. Subhanallah. Dan ini tidak diragukan lagi bahwa membaca Al-Quran adalah amal saleh. Dan kita sudah membahas di dalam bab doa, bahwa di antara sebab mustajabnya doa adalah doa yang diiringi dengan amal saleh. Maka misalnya ketika kita selesai baca Quran, kita berdoa meminta kepada Allah, ini di antara momen-momen yang mustajabnya doa kita. Dan ini orang yang mahir. Adapun orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dan dia tertatih-tatih, artinya dia berat di dalam membaca Al-Quran itu, wa huwa alaihi syaqun, dan dia berat di dalam membacanya, lahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala belajar membaca dan pelajaran pahala membaca Al-Quran dan pahala belajar membaca. Ya, dia dapat 2 pahala. Maka jangan sampai kita malu atau minder. Ustaz, afwan nih, anak sudah umurnya sekian, sudah uzur, sudah tua, nggak bisa baca Quran, malu mau belajar. Lebih malu lagi kalau mati nggak bisa baca Quran. Ya, lebih malu lagi kalau bagaimana mati dibungkus kain kafan nggak bisa baca Quran. Ya, na'udzubillah. Lebih baik malu di dunia, kemudian kita memperbaiki diri, masih ada kesempatan hidup dan memperbaiki diri untuk bisa membaca Quran dengan baik, ketimbang karena malu, ya, karena rasa malunya, atau bisa jadi gengsinya, dia nggak mau belajar, sampai kemudian dia menelan kebodohan itu sampai dia mati. Itu akan lebih berat lagi konsekuensinya. Muslim nggak bisa baca Quran, gimana ceritanya? Allahul musta'an. Itulah diantara PR besar dari PR umat Islam. Pada poin ini, kesempatan ini, kita akan membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah ujung tombaknya Islam, yang menjadi, ya, ujung tombaknya Islam yang menjadi tugasnya para nabi dan para rasul. Ya, tugasnya para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar. Andai kata misalnya amar ma'ruf itu dihilangkan dari kehidupan manusia, maka tidak ada para nabi, tidak ada para rasul. Adanya para nabi dan para rasul adalah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau tidak ada para nabi, para rasul, maka hilanglah semua ajaran agama yang ada di muka bumi. Dan bahkan setiap manusia bergelimang dengan maksiat dan dosanya. Semuanya berada di dalam kesesatan, kebodohan tersebar di sana dan sini, dan kerusakan dominan di sana sini, sehingga banyak manusia yang binasa karena mereka tidak mengetahui kebenaran, sedangkan mereka tidak menyadari bahwa mereka salah, tersesat, bodoh, sampai mereka mati baru mereka sadar. Kalau tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar, kalau kemunkaran itu terus dikembangkan, ya, iklan promosi kemunkaran ini tiap detik keluar di gadget kita, keluar di jalanan, kita lihat poster-poster iklan-iklan promosi-promosi. Itu sebagian besarnya adalah tentang maksiat dan dosa. Ya, dan tiap detik dipamerkan seperti itu. Kalau tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang memperingatkannya, maka korban-korbannya jauh lebih banyak lagi. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sedangkan kita sadar bahwa saat ini suara kebaikan,
suara yang mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi munkar lebih lirih, lebih tidak terdengar ketimbang suara kemunkaran. Lebih tidak terdengar. Seperti bisikan, sedangkan yang kemunkaran itu diteriakkan, dipromosikan, diiklankan. Ya, kita dalam perjalanan saja misalnya, kita lihat berapa banyak iklan-iklan yang kontennya maksiat, isinya dosa, mengajak untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya mau dibuat berimbang, harusnya seimbang dong. Kemaksiatan disuarakan begitu, maka kebenaran harusnya juga diiklankan dengan di billboard, ya, di tempat-tempat promosi. Biasanya mereka mempromosikan iklan produk-produk tertentunya, harusnya memunculkan juga promosi dan iklan-iklan kajian di sana. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana manusia, sebagian besar manusia saat ini, mereka bergelimang di dalam syahwat dan hawa nafsunya. Mereka tertutup hatinya. Dan jika bukan karena adanya orang-orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di atas agama Allah, untuk menyampaikan kebenaran, mengingkari kemunkaran, walaupun dalam keadaan mereka harus mengalami konsekuensinya, yaitu dia harus dicela, dicemooh, dicaci maki, dicibir dan yang semisalnya, maka jika bukan karena itu mungkin azab sudah dari dulu turun kepada suatu umat atau suatu masyarakat. Nah, di sini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlunya kita mengetahui apa hukumnya amar ma'ruf dan nahi munkar dan apa keutamaan-keutamaannya. Kita perlu tahu apa di dasar hukumnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Ya, kata amar ma'ruf nahi munkar ini dalam bahasa Arab, amar itu artinya apa? Amar, memerintah. Ya, amar ma'ruf memerintah kepada al-ma'ruf yang baik. Nahi, apa nahi? Mencegah atau melarang. Munkar, kemunkaran. Ya, amar ma'ruf nahi munkar artinya mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang munkar. Apa itu ma'ruf? Yang disebut ma'ruf adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh syariat. Ya, ma'ruf itu segala sesuatu yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah perintahkan, baik wajib maupun sunnah, di dalam Al-Quran dan di hadis Nabi SAW, itu semuanya adalah ma'ruf. Nahi munkar, apa itu munkar? Segala sesuatu yang dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau munkar itu segala sesuatu yang dianggap buruk oleh Allah. Kalau ma'ruf segala sesuatu yang dianggap baik, munkar segala sesuatu yang dianggap buruk. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ nanti kita akan belajar nanti insyaallah. Ketika seseorang itu mau amar ma'ruf nahi munkar, dia harus tahu benar tidak Allah menyuruh hal ini, benarkah Allah melarang hal itu. Jangan sampai orang mengajak kepada sesuatu yang dianggap baik oleh dia padahal Allah tidak mengajarkannya, atau dia mengingkari suatu kemunkaran padahal sesuatu yang benar menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti insyaallah kita akan membahasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 104. Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ali Imran 104. Wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kalian suatu umat, suatu kelompok, suatu golongan orang yang mengajak kepada kebaikan dan yang berdakwah kepada kebaikan dan mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Itulah orang-orang yang sukses. Ayat ini Allah sebutkan wal takum minkum, hendaklah ada. Artinya kalau tidak ada maka menyebabkan
mereka semuanya terjerumus di dalam dosa. Karena Allah perintahkan harus ada di antara mereka sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Di sini para ulama menyebutkan bahwa ayat ini menjadi dasar hukum wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, ayat ini menjadi dasar hukum wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Wajib untuk memerintah kepada yang baik dan mencegah dari kemunkaran. Dan Allah menyebutkan bahwa keselamatan suatu umat, suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana mereka amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka Allah menyebutkan di ayat ini, wa ulaika humul muflihun, dialah orang-orang yang sukses, dialah orang-orang yang selamat. Karena kalau tidak ada yang mengajak kepada kebaikan, maka binasalah kaum itu atau masyarakat itu. Nah, hukumnya apa jadi amar ma'ruf nahi munkar? Wajib. Nah, wajib itu atau fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ini masuk yang mana? Ain atau kifayah? Ain atau kifayah? Ayo pilih. buat pemilihan ya. Nah, yang benar adalah fardu kifayah. Ya, apa itu fardu kifayah? Jika dilakukan oleh sebagian, maka gugurlah bagi sebagian yang lainnya. Namun kalau semuanya tidak ada yang melakukan, semuanya berdosa. Ya, kalau tidak ada yang mengingkarinya, semuanya berdosa. Nah, ini menunjukkan kepada kita, akhwati fillah, kalau ada suatu kemunkaran dan kemudian semuanya diam, maka semuanya berdosa. Ya, suatu kemunkaran, kejahatan, sesuatu yang mungkar menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun orang semuanya pada ridha, pada membiarkannya, tidak ada yang mengingkarinya, maka semuanya berdosa. Misalnya, saya kasih contoh-contoh supaya kita tahu. Misalnya pinjaman online, pinjol. Pinjaman online ini pakai bunga nggak? Pasti. Haram atau haram? Ya, jelas haram ya. Nah, riba, nggak ada pilihan lain kecuali dia harus dijauhi dan ditinggalkan. Namun ketika seseorang mengetahui orang terdekatnya, suaminya kah, anaknya kah, menantunya kah, melakukan ini, ya, temannya, sahabatnya, teman sudah ngaji, tapi terjerat pinjol yang riba, dan riba itu dosa besar. Ayat peringatan tentang riba ini termasuk ayat yang paling keras di ancamannya di dalam Al-Quran, bahwa Allah mengajak perang orang yang makan riba. Diajak perang oleh Allah, fa'adzanu biharbim minallahi wa rasulih. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah Allah sebutkan, dan itu termasuk ayat-ayat terakhir yang turun di dalam Al-Quran, ayat-ayat ancaman tentang riba. Subhanallah. Namun sebagian kaum muslimin, bahkan Indonesia termasuk negeri yang terbesar memakai pinjaman online. Ya, statistik terakhir menyebutkan 160 juta warga negara Indonesia terjerat pinjol. 160 juta, separuh lebih. Belum judinya. Ini baru pinjaman online, belum judinya. Ya. Pinjaman online 160 juta penduduk warga negara Indonesia. Ini kafir semua apa 160 juta ini? Ya pasti sebagian besarnya muslim. Tapi muslim doyan riba. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ya, ini sekedar contoh saja. Terus semua diam, semua tidak mengingkari, maka jangan heran kalau terus turun bala. Walaupun tidak tiba-tiba api jatuh dari langit, enggak, tapi kemudian susahnya penghidupan, ya, hilangnya keberkahan,
Biasanya masak sedikit cukup buat sekeluarga, ini masak banyak nggak cukup dan cepat basi. Misalnya, hilang keberkahan. Ya, biasanya belanja sayur sekian cukup, tapi sekarang nggak ada cukupnya. Dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak sadar. Nggak sadar kalau keberkahan itu dicabut. Dan hidupnya tambah susah, tambah hari tambah repot, tambah hari tambah susah. Allahul musta'an. Terus nanya, ini salah siapa? Kalau sudah pusing begini, paling gampang nyalahin pemerintah. Salah pemerintahnya nih, begini dan begitu dan seterusnya. Terus kitanya yang makan riba, sementara kemudian judi lagi, judi slot ini. Ya. Subhanallah, semuanya main judi. Mulai yang pengangguran sampai yang kerja sibuk dengan judi. La haula wala quwwata illa billah. Itu kan dewan wakilnya rakyat. Ya kan? Kan dia mewakili rakyat. Ya, bukan salahnya dia. Kan dia dikirim ke sana oleh pilihan rakyat. Yang milih begitu, ya yang dipilih sama dong. Ya kan begitu kan? Dia nggak tiba-tiba sampai di gedung dewan. Ada yang ngirim dia, yang ngirim rakyat yang juga judi slot. Ya, rakyatnya doyan begitu, maka diwakili oleh yang seperti itu juga. Kalau rakyatnya doyan tipu-tipu, maka jangan heran kalau yang mewakili mereka ya penipu-penipu juga. Ya kan? Kalau kita jangan jauh-jauh lah ke pasar nih, pasar. Ya. Memang lebih banyak yang jujur atau yang enggak jujur? Hah? Timbangan. Kadang kita beli, ya bilangnya sekilo, kita timbang di rumah cuman 8 on, 9 on, nggak sampai sekilo. Beli apapun kurang semuanya. Terus nyalahin supermarket besar yang orang masuk adem, sejuk, timbangannya jujur. Ya, nyalahin itu. Ini jual sesuatu, ya misalnya dia pasang harga buah sekian, 8.000 sekilo. Kita ambil lah, bener 8.000 Pak. Kita ambil kantong, kita mau, oh kalau milih jadi 12.000, nggak bisa 8.000. Kalau mau 8.000 itu yang busuk-busuk tuh. La haula wala quwata illa billah. Ada begitu. Semuanya kita kalau misalnya bisa nipu, kita merasa untung. Iya. Kalau bisa nipu, kita merasa untung. Nih orang ketipu nih dengan saya ini. Untung banyak nih karena bisa nipu. Senang kita habis nipu orang. Itu yang terjadi sekarang di semua, yang kecil sampai yang besar. Merasa untung dengan begitu. Dan semuanya nggak ada yang komentari, nggak ada yang ngomong. Ya, nggak ada yang nasehatin. Harus jujur, takut kepada Allah. Wailun lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang suka curang dalam timbangan. Allah ingatkan itu di dalam ayat Al-Quran. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di awal surat Al-Mutaffifin Allah sebutkan celaka bagi orang yang suka curang dalam takaran dan timbangan. Ketika dia beli dari orang, dia minta timbangannya diberatin. Ya, yang berat bang, yang dimantepin, tambah dong. Ketika kita beli, kita minta ditambahin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, namun kalau dia sebagai pedagangnya nimbangin untuk orang, yukhsirun, dikurangin timbangannya. Apa mereka nggak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan dari kubur di hari yang besar? Di hari manusia nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia akan berhadapan dengan Tuhannya alam semesta. Kalau nggak takut dengan itu, kita bisa nipu orang-orang yang nggak nuntut kita. Tapi Allah catat semuanya. Semua kejadian itu direkam. Ya, nanti pada yaumul hisab dibuka semua nih. Korban-korbanmu dikasih tahu nih, kamu ditipu oleh dia. Ya, kamu ditipu. Tuntut dia. Di dunia, Bu, di dunia kita ini dituntut oleh orang, dipanggil polisi gara-gara masalah. Itu sudah mules-mules. Benar ya? Ada masalah di dunia, padahal paling cuma dipanggil jadi saksi. Ya, bukan sebagai terdakwa atau calon penipunya, bukan. Jadi saksi. Allah, ngapain lagi nih orang libat-libatin kita?
Ya, untuk jadi saksi dan sebagainya, sampai datang ke kantor polisi, ngantri, dipanggil dan seterusnya. Subhanallah. Kalau di akhirat ternyata yang nuntut kita sepasar, gimana ceritanya? Yang nuntut kita konsumen kita. Kita ngomong barangnya asli, padahal asli tapi palsu. Kita ngomong begini, terus begitu. Nah, ini kemunkaran, sekedar contoh kemunkaran. Yang kalau semuanya diam, maka semuanya berdosa. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di ayat yang lainnya di surat Ali Imran ayat 113 114. 113 114. Laisu sawa'a min ahli alkitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Allah berfirman, tidak sama. Mereka ahlul kitab ini tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan tentang sekelompok orang dari ahlul kitab bahwa di antara kaum ahlul kitab ada sekelompok orang yang qaimatun, yang mereka menegakkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca ayat-ayat Allah malam, ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, membaca ayat-ayat Allah di waktu malam dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka berlomba-lomba bergegas di dalam kebaikan-kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan itulah orang-orang yang termasuk orang-orang saleh. Jika hukum ini berlaku kepada ahlul kitab, apalagi kita yang ahlul Quran. Ya, kalau ahlul kitab saja Allah sebutkan bahwa di antara ahlul kitab ada orang-orang beriman yang benar. Siapa di antaranya? Waraqah. Siapa Waraqah bin Naufal? Pamannya Khadijah, ya, dan sepupunya Khadijah. Ya, sepupunya Khadijah yang didatangi oleh Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali menerima wahyu. Ya, ketika Waraqah mendengarkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwa yang datang kepadanya malaikat Jibril. Jibril. Dia langsung beriman, andai kata aku membelamu ketika kamu diusir oleh kaummu. Kata Waraqah bin Naufal, itu menunjukkan bahwa beliau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang lainnya siapa? Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi. Salman ini dulunya Nasrani. Ya. Dia belajar dari pendeta-pendeta. Belajar dari guru pertama ke guru kedua ke guru ketiga. Ya, dan dia tahu tentang agama Nasrani dan Yahudi ini. Sampai kemudian dia mendapatkan berita bahwa sebentar lagi akan muncul Nabi akhir zaman. Dia akan muncul di kota yang di situ banyak tumbuh pohon kurma. Yang cirinya Nabi itu begini, dan disebutkan bahwa dia tidak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Ya, dan dia memiliki tanda kenabian di punggungnya. Ya, tanda kenabian itu di tulang belikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti bulu, ya, seperti tanda lahir, ya, bulat dan ada bulunya. Ya, tanda lahir bulat seperti telur burung, dan ada bulunya di punggung di belikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Salman ketika sampai ke Madinah, dia dapat berita itu. Pada saat itu perjuangannya luar biasa. Dia menjadi seorang budak, akhirnya jadi seorang budak yang diperjualbelikan. Dan dia dengar berita kedatangan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke kota Madinah, sampai dia pastikan satu demi satu, dan jadilah dia sebagai seorang muslim dan mukmin. Ayat ini Allah menyebutkan di antara sifatnya orang saleh. Yang Allah sebutkan wa ulaika minas salihin. Dan itulah di antara orang-orang yang saleh, pertama membaca Al-Quran. Allah sebutkan di antara sifatnya orang saleh membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka menjalankan sholat, wa hum yasjudun, dan mereka sujud. Ya,
Mereka sujud maksudnya adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat. Kemudian mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa iman dan amal itu haruslah beriringan. Orang kalau dia mengatakan dia beriman tapi nggak sholat, bagaimana dia membuktikan bahwa dianya beriman? Ya, kalau mukmin sholat. Karena di antara sifatnya orang kafir nggak sholat. Wa yusari'una fil khairat wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Di antara cirinya orang saleh, di samping dia beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk, yang munkar. Kemudian di antara cirinya orang saleh di dalam ayat ini, mereka bergegas di dalam melakukan kebaikan. Itulah orang-orang saleh. Ya, bergegas dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ada peluang berbuat baik, lakukan. Ada peluang berbuat baik, lakukan. Kesempatan hidup ini sekali. Hidup untuk diuji, ya sekali. Kebaikan itu bisa bersedekah, bisa menolong orang, bisa memaafkan orang yang zalim, bisa, dan beragam banyak kebaikan. Ketika ada peluang-peluang itu, dia segera melakukannya. Wa ulaika minas salihin. Itulah orang-orang yang termasuk di antara orang-orang saleh. Di sini Allah menyebutkan kepada kita, gak cukup iman doang. Tidak cukup iman kepada Allah dan hari akhir saja, menjalankan sholat saja, kemudian berlomba di dalam kebaikan saja, untuk menjadikan seseorang itu sebagai orang yang saleh. Tapi orang saleh itu di antara sifatnya adalah mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar. Baru dia disebut sebagai orang saleh. Subhanallah. Di ayat yang lain, At-Taubah ayat 71. Surat At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-shalah." At-Taubah ayat 71. Ya, lengkapnya itu wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Innallaha azizun hakim. Allah menyampaikan di antara sifatnya orang mukmin. Nah, ketika ayat-ayat yang seperti ini kita baca, akhwati fillah, kita sempat membahas tentang tadabbur Quran insyaallah ya. Pernah ya? Walaupun mungkin sekilas. Ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, coba kita bertanya kepada diri kita, ana punya nggak sifat ini? Ya, ana punya tidak sifat ini? Ana kalau dikatakan, apakah kamu mukmin? Kita katakan, insyaallah saya mukmin. Ya kan? Insyaallah kita beriman. Namun coba kita refleksikan, kita bertanya. Allah berfirman, orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Ini lebih sifatnya umum, bahwa seorang mukmin itu memiliki kepedulian dengan sesama mukmin yang lainnya, yang dekat maupun yang jauh. Ya, bukanlah seorang mukmin kalau dia tahu saudaranya sesama mukmin dizalimi dan dia nggak peduli. Ini bukan mukmin. Nggak sedih ngelihat saudara kita dizalimi oleh Yahudi di Gaza. Ya, nggak peduli, nggak urusan.
Ya, sehingga ketika ajakan untuk boikot produk-produk Yahudi, emang ngapain kita boikot produk Yahudi? Ajib kok. Ya, Starbucks-nya enak, McDonald-nya juga enak, burgernya misalnya, dan lain sebagainya. Itu nggak peduli, tidak punya kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang lain. Terus orang yang tidak peduli dengan nasibnya sesama mukmin, bagaimana dia merasa dirinya di antara mereka? Ya, mukmin itu saling peduli dengan sesama mukmin yang lainnya. Kalau kita nggak bisa nembakin Yahudi, paling tidak jangan beli produknya Yahudi. Udah, boikot. Jangan pakai produknya Yahudi, karena menunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka. Karena sesama mukmin itu saling menolong bagi sebagian yang lain dengan sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Dan orang mukmin itu apa? Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan cirinya orang mukmin mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Maka kalau ada seorang mukmin a priori atau tidak suka dengan orang yang mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar, bagaimana kemudian dia dikatakan sebagai bagian dari orang beriman? Dia malah nggak suka. Inti kok cerewet amat, inti selalu ngingetin kita tentang masalah riba. Padahal kalau nggak ada riba nggak bisa majelis kita, nggak bisa nongkrong. Ya, ketika ada salah seorang sudah stop, nggak boleh, ini dosa nih. Ya, kita bicarain aib orang. Ittaqillah. Waduh, nggak asik kalau ada si fulan. Ya, malah nggak senang kalau ada yang mengingatkan kepada yang baik, mengingatkan dari yang munkar. Merasa tidak asyik. Tidak asyik apa? Tidak asyik maksiat. Kalau ada orang yang misalnya tidak suka dengan orang yang mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar, terus bagaimana dia merasa dirinya mukmin? Bagaimana dia merasa dirinya orang yang beriman? Bahkan ingat saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat Bani Israel. Kenapa Allah melaknat mereka? Allah sebutkan secara spesifik dosa besarnya mereka ini apa? Yaitu mendiamkan kemunkaran. Mendiamkan kemunkaran. Mereka tidak menegur kemunkaran yang terjadi di antara mereka. Allah firmankan di surat Al-Maidah. Surat apa? Al-Maidah ayat 78 dan 79. Surat kelima ayat 78 dan 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah menyebutkan tentang laknat terhadap Bani Israel. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Jadi Allah melaknat Bani Israel melalui dua nabi, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi wassalam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Itu kenapa mereka dilaknat? Karena kemaksiatan mereka, karena kedurhakaan mereka, dan karena mereka selalu melampaui batas. Lebih spesifik Allah menyebutkan kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka sama sekali selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Ya. Jadi mereka tidak mengingkari kemunkaran. Ingat ya, ada dua, amar ma'ruf, nahi munkar. Bahkan jangan ngomong Bani Israel. Ada sebagian ustad yang maunya cuma amar ma'ruf doang, jangan nahi munkar. Karena kalau amar ma'ruf nggak ada musuhnya, nggak ada lawannya. Udahlah ngajar yang baik-baik aja, ngajar tentang sabar, ikhlas,
jujur, ya, ajak untuk birrul walidain, ajak untuk hal-hal yang ma'ruf, yang baik-baik, ya. Jangan singgung-singgung yang munkar. Kalau singgung yang munkar banyak yang sakit hati, banyak yang baper, banyak yang benci, yang nggak suka, ya. Maka sebagian ustadz ngomongnya selalu tentang fadail, keutamaan, ya, keutamaan sholat, keutamaan sedekah, keutamaan puasa, keutamaan haji, keutamaan zikir. Fokusnya di situ saja, karena nggak ada yang baper kena ceramah-ceramah begini, ya. Karena ajib nih ustadz, adem ngomongnya, ya, ngomongnya adem, nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang sakit hati. Diundang lagi. Amplopnya lebih gede mungkin, Bu, ya. Ya. Nah, kalau sekali datang langsung ini haram, ini nggak boleh, ini dosa, ini munkar, ini. Waduh, ini ustadz haram. Ya, salah terus kita sama ustadz ini nih. Semuanya salah, ini nggak boleh, itu nggak boleh dan sebagainya. Udah jangan diundang lagi deh. Ya, jangan dipanggil lagi. Daripada kita diomel-omelin terus, dimarahin terus. Ya. Nah, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu peringatan sebetulnya bahwa dakwah ini profesinya para nabi. Profesinya para nabi bukan berarti bahwa para nabi makannya dari dakwah. Lah. Ya, karena itu tugas yang Allah amanahkan. Dan ulama itu dibagi menjadi 3. Ada 3 macam ulama. Ada ulamanya hukumah, ya, ulamanya daulah. Ada ulamanya umat, ada ulama agama. Jadi ulama itu ada 3 macam. Ulamanya daulah, ulamanya negara. Ulamanya negara. Ada ulamanya umat, ada ulamanya agama. Nah, ulamanya negara, apa kata negara? Semua yang disampaikan pesanan semuanya. Ya, negara membuat kebijakan begini, sudah ustadznya tolong ceramah tentang ini ustadz, ya, jangan terus dukung, ya, terus begitu dan sebagainya. Ulama ad-daulah ini kata siapa yang menjelaskan ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi semua yang disampaikan apa kata negara? Yang penting pemerintah ridho, yang penting pemerintah suka. Walaupun itu bertentangan dengan ajaran agama, ya, dukung semua keputusan pemerintah kita walaupun munkar misalnya, ya, jangan sampai diingkari kemunkaran tersebut. Kemudian yang kedua ulama umat. Kalau ulama umat ini apa kata umat? Umat doyannya apa? Ya, umat sukanya apa? Umat sukanya adalah ngomong yang tadi itu, yang adem-adem. Ya, masalah mungkin bicara tentang cinta-cinta, yang bicara yang lucu-lucu, yang orang ketawa-ketawa. Orang ketawa ini kering hatinya. Orang yang suka ketawa hatinya gersang. Ya. Kajian agama ini mengajarkan untuk khusyuk, untuk tunduknya hati ini kepada Allah, bukan untuk malah lupa dari Allah. Daripada nonton ustadz yang tujuannya supaya kita bisa ketawa, ya nonton pelawak. Sekalian nonton pelawak, jangan bayar ustadz untuk suruh ngelucu. Kita ini bagaimana kita mau mengajarkan ketawa-ketawa padahal yang kita baca ayat-ayat Allah, Al-Quran, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, terus kemudian kita suruh orang ketawa-ketawa. Para sahabat ketika mendengarkan nasihat Nabi, wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, hati menjadi takut, air mata bercucuran, menangis. Itu yang mereka terima dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamuna ma'alam labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata kalian tahu seperti yang aku tahu, kalian akan lebih banyak nangis dan sedikit ketawa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat para sahabat sesenggukan, takut. Tapi ustadz sekarang kebalikan. Enggak bikin jamaahnya nangis, malah membuat mereka suka ketawa. Waliyadzubillah. Ini ulamanya umat. Apa kata umat? Mau ini laris ustadz begini ini, masuk TV terus. Ya, terus masuk TV karena disukai umat.
Tapi ulama agama, ulamanya Allah Subhanahu wa taala, nggak peduli, nggak dikenal TV, nggak urusan. Yang penting masih bisa menyampaikan kebenaran. Nggak urusan. Masuk TV, nggak masuk TV, nggak urusan. Dikenal banyak follower, nggak banyak follower, nggak urusan. Karena setiap kita pasti pulang ke Allah. Mau ulama daulah, mau ulamanya negara, mau ulamanya umat, semua bakal balik ke Allah. Dan yang menghisab di sana, yang menentukan baik dan gak baik bukan umat, bukan negara, tapi Allah. Jangan sampai kita ini yang diberi ilmu, diberi amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ngomong apa kata umat atau apa kata negara saja, bukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ayat ini, Al-Maidah ayat 78 dan 79 ini, Allah ingatkan bahwa mereka Bani Israel ini la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, tidak mencegah kemunkaran yang mereka perbuat. Mereka tahu ada di internal mereka ini ada kemunkaran, tapi mereka diam. Udah, kalau kita sebut kemunkarannya, nanti keburukan kita ketahuan oleh orang. Ya, sebagian masyarakat Muslim ada yang melakukan begitu. Ya, sebagian masyarakat Muslim melakukan yang seperti itu. Ya, afwan, diantaranya misalnya adalah para habib. Misalnya, tolong handphone, tolong handphone, supaya tidak mengganggu diri sendiri dan orang lain. Ya, ikhwatal iman, para habib, mereka tahu di antara mereka ini ada yang salah, yang nyeleneh. Ya, tapi mereka tidak mengingkari kenyelenehan di antara mereka ini. Ya, niru Yahudi. Ya, tidak mengingkari kemunkaran yang mereka perbuat. Akhirnya hancur sendiri. Karena menghadapi apa? Menghadapi laknatnya Allah. Harusnya ketika melihat suatu kemunkaran, ingkari, walaupun dari saudara kandung sendiri, walaupun dari sahabat sendiri. Nggak benar, diingatkan, dinasehati. Kalau sudah kemunkarannya melampaui batas yang sudah sangat nyeleneh, ya diperingatkan dengan keras. Ya, dijauhi, dihindari. Jangan malah diam. Kalau orang lain tahu, nanti yang buruk kan kita juga, bukan begitu. Itu stylenya Yahudi. Ya, itu stylenya Yahudi. Yahudi itu kalau kemunkaran di antara mereka, mereka diam. Kemunkaran di orang lain mereka suka suarakan, mereka ramai. Tuh, mereka begini, tuh, mereka begitu. Kalau merekanya yang berbuat kemunkaran, mereka tidak akan mengingkari hal tersebut. Ya, Allah sebutkan labi sama kanu yaf'alun, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ya, sangat buruk apa yang mereka perbuat, ini sangat buruk kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan mereka mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh para orang-orang saleh dan orang-orang beriman. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya, suatu umat itu akan terus terjaga kebaikannya ketika mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Akan terjaga kebaikan suatu umat itu kalau ajakan kepada yang baik, memperingatkan keburukan, itu selalu ada di antara mereka. Allah berfirman di surat Ali Imran. Balik lagi kita ke Ali Imran. Ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Ayat 110 dari surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ada yang bisa bacain terjemahannya? Ada yang bisa bacain terjemahannya? Silakan Bu. Silakan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Barakallahu fiik. Ayat ini Allah menyebutkan kuntum khaira umat. Kamu wahai orang Islam adalah umat yang terbaik. Allah sebutkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, kalian mencegah dari yang munkar, yang buruk, dan kalian beriman kepada Allah. Pertanyaan ana, mana lebih penting? Mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar dengan beriman kepada Allah, mana yang lebih penting? Beriman kepada Allah, tidak diragukan lagi. Beriman kepada Allah lebih penting daripada mengajak yang baik dan mencegah dari yang munkar. Tapi kenapa Allah belakangkan beriman kepada Allah? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allahnya ditaruh belakang oleh Allah. Mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah tidak akan benar kecuali dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Gak mungkin orang beriman kepada Allah dengan benar kalau tidak ada yang mencegah dari yang munkar, mengajak kepada yang baik. Ya, kita lihat bagaimana beragam kesyirikan tapi diselimuti agama. Syirik tapi pakai jubah agama, datang ke kuburan untuk berbuat syirik, pakai baju seperti kiai dan syekh. Kuburan-kuburannya dihias di model-model begini dan begitu. Zikir, wirid, minta-minta. Ji'nakum, atainakum, talabnakum. Ya, kami datang kepadamu. Kami mengharap kepadamu. Minta kepadamu. Datang kepada kuburan. Minta. Ya. Subhanallah. Datang itu pakai jubah seperti ustadz, seperti kiai, seperti syekh. Untuk berbuat apa? Syirik. Syirik. Menyekutukan Allah, maksiat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling berat di dalam Islam. Ya. Terus kalau tidak ada yang mengingkarinya, bagaimana orang bisa beriman kepada Allah dengan benar? Bagaimana orang bisa beriman kepada Allah dengan benar mengatakan wallah ya akhi ya ukhti, kalau Anda minta kepada Allah langsung, nggak perlu pakai perantara. Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha kaya, Allah Maha pengasih dan Maha penyayang. Artinya tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala pilih-pilih kepada hambanya. Semua dikasih. Maha pengasih, Maha penyayang. Iblis minta kepada Allah dikasih. Apalagi orang beriman. Terus kemudian orang-orang ini suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, seakan-akan kalau tidak datang ke kuburan orang-orang soleh itu nggak bakalan dikabulkan doanya, atau lebih mustajab kalau datang ke kuburan mereka. Iya, suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kuitang, mau empang, mau condet sama aja. Iya, sama. Ini yang kita lihat di masyarakat kita. Kuburannya kayak masjid. Kayak masjid, kuburannya kayak masjid. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini yang seperti ini kebiasaannya orang Syiah Rafidhah. Mereka memakmurkan kuburan, menyepikan masjid. Waktu sholat, waktu masjid sholat, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isya sepi. Tapi kalau lagi haul, ya, kalau lagi ada besek yang mau dibagi, ya, ramai, penuh. Dekat waktu sholat bubar, dekat waktu sholat bubar, waktu sholatnya sepi masjidnya. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Allah sebutkan umat ini tidak akan benar imannya kepada Allah tanpa amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka Allah sebutkan kalian umat terbaik, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Artinya, kalau ada suatu umat merasa dirinya terbaik tapi mereka tidak mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, hilanglah keterbaikan itu. Seperti yang kita alami saat ini. Umat yang terbaik ini sudah nggak jadi yang terbaik lagi. Kenapa?
Karena suara ajakan kepada kebaikan, suara untuk mencegah dari kemunkaran sudah cuman bisikan aja, ya, nggak didengar. Ada nasihat tidak didengar. Nasihat itu cuma dijadikan sebagai bagian dari seremonial doang. Ya, kalau ada acara panggil ustadz, ya, supaya nggak kesannya maksiat murni. Jadi mau acara pengantin pacar misalnya, kalau isinya joget-jogetan doang maksiat murni, panggil ustadz. Ustadznya pulang baru jogetannya jalan. Ya, supaya kemunkaran itu campur dengan yang ma'ruf. Ya, betul Bu ya? Hah? Begitu. Sudah berkurang Bu ya? Sudah gambus mulai nggak ada Bu ya? Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada yang mengingkari, dosa semua. Dosa semua kalau nggak ada yang mengingkari. Harus ada yang mengingatkan yang seperti ini. Ya, acara panggil khutbah nikah, ustadz panggil khutbah nikah, ustadz tolong ceramahnya jangan panjang-panjang. Ya, ustadznya dibisikin begitu. Terus acara perempuan apa yang diacarain? Berapa lama? Sebentar atau lama? Gak karu-karuan, zuhur, gak berhenti asar, gak berhenti, mau menjelang maghrib baru bubar. Ya, nikahnya 10 menit. Ya, terus berharap supaya pengantinnya diberkahi oleh Allah. Berkah dari mana? Ya, maksiatnya lebih lama daripada taatnya. Semoga diberkahi. Ya Allah, ya jauh dari berkah. Maka tidak lama pengantin berantem gak karu-karuan, cerai. Ya, acaranya masih belum lunas. Ya, untuk acara belum lunas, masih nunggak hutang kursi, hutang makanan dan lain sebagainya. Terus mau siapa yang disalahkan? Ini Anda sering peringatkan seperti ini, bahkan ada kajian khusus yang Anda sampaikan di Masjid Al-Fattah, kemunkaran di acara pernikahan. Ya. Ini Anda sampaikan seperti itu karena Anda sampaikan di awal kajian bahwa Anda takut kalau Anda tidak mengingkari hal ini dosa, dan kita semua ustadz-ustadz pada diam. Akhirnya maksiat ini terjadi dan didiamkan, seakan-akan ustadz dipanggil untuk mengesahkan. Ya, ustadznya dipanggil untuk mengesahkan. Nih ustadz ini anak undang datang kok. Artinya acaranya sah. Lah. Ya, ustadznya nggak tahu karena setelah acara ustadznya pulang baru acara mulai. Udah nggak kelihatan mobilnya atau motornya, ustaz udah pergi, baru bunyi ini acara. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kalau Allah turunkan azab karena maksiat yang dilakukan oleh suatu masyarakat, sudah diingatkan ini haram, ini nggak boleh, ini dosa, ini ada yang mengingatkannya. Orang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang berbuat kemunkaran. Ya kan? Ketika ada kemunkaran, maka ada yang terbagi 3 golongan. Yang pertama, yang melakukan kemunkaran itu. Kelompok yang kedua, tidak melakukan kemunkaran, tapi mendiamkan kemunkaran. Tahu munkar tapi diam, nggak komen. Udah deh, urusan dia, mau nyebur-nyebur sumur biar dia sendiri. Ya, masing-masing. Ini yang kedua, tahu kemunkaran dan dia diam. Yang ketiga, yang mengingkari kemunkaran. Ya. Yang melakukan kemunkaran, yang mendiamkan kemunkaran, dan yang ketiga yang mengingkari kemunkaran. Nah, ketika Allah turunkan azab, diturunkan azab oleh Allah, diazab kaum itu, yang selamat cuman yang belakangan. Yang selamat cuman yang belakangan. Yang mengingkari kemunkaran pasti dijaga oleh Allah. Itu Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 165. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 165. 165. Allah berfirman, falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat.
Yang mengingkari diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turunnya azab, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Yang mengingkari kemunkaran diselamatkan oleh Allah. Allahul musta'an. Ya, ini ayat ini ada kisahnya, kisah tentang satu kabilah, suatu suku dari Bani Israel. Yang ini mereka suka berbuat maksiat. Mereka mendiamkan kemunkaran di antara mereka, termasuk orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Hari Sabtu seperti kita hari Jumat. Tapi lebih lagi, kalau Yahudi di hari Sabtu mereka nggak boleh melakukan bisnis pun nggak boleh. Beda dengan Muslim dengan hari Jumatnya. Kita masih boleh ibadah, boleh dagang. Tapi waktu sholat stop semuanya. Ya, waktu ibadah bagi laki-laki stop, nggak boleh untuk berdagang dan lain sebagainya. Nah, subhanallah khotifillah. Sebagian Yahudi mereka melanggar aturan ini. Mereka di hari Sabtu tetap mereka mancing. Padahal nggak boleh dagang, nggak boleh usaha, nggak boleh bisnis, harus ibadah. Mereka mancing di hari Sabtu. Diingatkan oleh teman-temannya yang beriman, ittaqillah, nggak boleh, haram, dosa. Harusnya kita ibadah di hari ini, nggak boleh dagang, nggak boleh mancing, nggak boleh apapun. Tapi mereka melanggar, nggak peduli. Sebagian yang lain mengatakan, udahlah jangan ente urusin mereka. Ngapain ente ngurusin mereka? Itu urusan mereka. Kalau Allah azab mereka, kalau perbuatan mereka menyebabkan azab, Allah akan azab mereka. Allah pasti akan binasakan mereka. Udahlah jangan ente ikut urusin mereka, nggak penting. Maka dijawab oleh orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami mengingkari mereka itu tujuannya adalah supaya kami punya alasan kalau kami ditanya oleh Allah besok. Kamu melihat kemunkaran itu kamu diem atau kamu ingatkan mereka? Saya ingatkan ya Allah. Saksinya para malaikatmu, saksinya catatan amalku. Aku mengingkari mereka dan semoga mereka mau bertakwa. Jadi mengingkari kemunkaran itu tujuan utamanya adalah untuk kita. Kalau kita ditanya oleh Allah, kamu tahu itu maksiat, kenapa kamu diam? Ya, maka kita akan menjawab, ya Allah, saya sudah jawab, saya sudah ingatkan, tapi mereka nggak dengar ya Allah. Urusan mereka dengan Allah. Kalau sudah diingatkan, nah ternyata setelah mereka tidak mau peduli dengan itu, falamma nasu ma dzukkiru bihi, tatkala mereka melupakan semua peringatan yang disampaikan kepada mereka, anjaynal ladzina yanhauna 'anisu, kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan, wa akhadnal ladzina zalamu, dan kami hukum orang-orang yang berbuat zalim itu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsuqun, dengan siksa yang keras karena kefasikan mereka. Ayat selanjutnya silakan ibu baca, siksaan apa yang Allah timpakan kepada mereka. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, ya, dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Dilaknat jadi kera oleh Allah karena mereka sombong. Sudah diingatkan nggak peduli, ya, diingatkan nggak peduli. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Maka kalau kita ini menjadi orang yang cerewet mengingkari kemunkaran, pada hakikatnya untuk nyelamatin diri kita sendiri, supaya kalau turun azab kita nggak kena azabnya. Itu saja, itu diantaranya. Masih kita akan membahas nahi munkar nanti pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bu Noni. Silakan, ada yang bertanya di depan dulu, setelah itu Ibu kedua ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada kisah begini menarik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di zaman beliau ketika beliau baru belajar agama, belajar tauhid,
Beliau melihat ada orang yang ngantri datang ke kuburannya Zaid ibn al-Khattab, saudaranya Umar. Zaid ini saudaranya Umar ibn al-Khattab. Mereka datang ke kuburannya Zaid ini, minta-minta, berharap-berharap ke kuburan itu. Dan dia keluar nemuin orang-orang itu sambil mengatakan begini, Allahu khairun min Zaid. Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Allah lebih baik dari Zaid. Jadi Bu Noni bisa ngomong kepada orang yang Bu Noni ketemui atau Ibu Noni kenal, Ibu Noni tahu mungkin, ya, sampaikan Allah lebih baik daripada Habibku hitam. Allah lebih baik dari Habibku hitam. Ya, minta ke Allah saja, bukan ke yang lain. Ya. Kenapa? Ya, berlindung kepada Allah. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bahwa bagaimana cara mengingkari kemunkaran. Nah, itu kita akan membahas pada pertemuan yang berikutnya, bagaimana cara mengingkari kemunkaran. Silakan Bu, tadi yang di belakang bertanya. Silakan. Tidak pakai jilbab tapi ya. Dia nggak pakai jilbab dan pakaiannya selalu pakaian laki-laki. Oke. Nah, kita udah ingat kasus kan? Iya. Kamu tuh harus pakai jilbab, kawan, lain. Terus jangan pakaian laki-laki, pakai baju perempuan. Tapi dia selalu menolak itu gimana? Itu kemunkaran bukan? Itu kemunkaran. Karena ibu yang gaji kasih peringatan keras. Di antara seperti contoh kejadian juga di rumah anak, ya pas ada pembantu di rumah. Tapi itu anak syaratkan mau bagaimanapun, mau dimanapun, mau dari suku apa, dari mana. Anak sampaikan ke istri bahwa pembantu ini harus pakai busana muslimah di rumah ketika dia bekerja, terutama ketika ada anak, ya. Dan anak-anak laki-laki mayoritasnya, maka dia harus pakai busana muslimah. Kalau nggak mau, jangan kerja di sini. Itu anak buat syarat seperti itu, ya. Nggak mau pulang, saya cari yang mau. Kenapa? Iya, mau dari tengah-tengah kan nggak masalah Bu. Hah? Apa masalahnya dari tengah-tengah? Ya, nih anak beliin baju muslimah, ente pakai besok. Mulai hari ini ente pakai. Kerja pakai ini. Ya, gerah nggak ada urusan gerah. Lebih berat lagi api neraka daripada ente masuk sama anak bareng-bareng neraka. Anak ingetin ente sekarang, anak sediain baju sholat, baju muslimah. Ya. Ibu peringatkan seperti itu. Itu munkar dan harus diingkari. Ya, harus diingkari. Harus kamu pakai baju yang tertutup aurat, terutama di sini bukan cuma kamu dan saya. Di sini ada suami, ada anak laki-laki, apalagi sudah mulai menginjak balik, mulai menginjak remaja. Ya, harus diperingatkan. Ya, dulu pernah istri anak punya pembantu yang dari daerah tertentu yang dia kalau bekerja cuma pakai kaos sama celana pendek. Diingatkan sekali, 2 kali. Tidak mau, keluarin, diusir, pulang itu. Ya, diberhentiin. Ya, diingat, dia bilang ini nggak bisa kerja, udah nggak bisa kerja, pulang. Dipulangin, harus tegas. Harus iman lebih kuat daripada kebutuhan. Ya, pembantu mungkin kita butuh, tapi iman lebih kita butuhkan daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Kalau misalkan nggak ada orang laki, boleh ya buka yang jilbab? Iya, kalau nggak ada orang laki. Tapi kalau misalnya biasanya mereka coba-coba, ya, karena memang tidak biasa pakai jilbab, misalnya sesekali dia coba-coba. Ketika ada suami ibu misalnya, atau ada anak ibu yang laki yang gede misalnya, dia coba keluar nggak pakai jilbab, ya, nggak kelihatan. Dalilnya begitu, alasannya. Maka alhamdulillahnya yang diberlakukan di rumah anak, walaupun anak nggak di rumah tetap dia harus begitu, ya, supaya nggak ada alasan nyolong-nyolong kesempatan begitu. Silakan tadi. Assalamualaikum. Mas saya, dia minum penjol, nanti kebutuhan katanya. Kebutuhan itu haram, saya bilang gitu. Sekarang itu nggak kerjain, dia kerja di diskotik, tapi cleaning service. Itu gimana hukumnya? Sedangkan anaknya butuh makan. Ya, orang yang terjerumus kepada sesuatu yang haram, maka dia akan difitnah dengan membuka haram-haram yang lainnya. Ya, mau nyari yang halal repot, susah. Kenapa? Karena hatinya membuka diri dengan yang haram.
ketika hati ini memberi kesempatan untuk haram sesuatu masuk, seringkali orang mengatakan nyari yang haram susah apalagi yang halal. Ya karena dia mikirin ke sana. Tapi ketika dia mengatakan kepada yang haram dari awal, stop dari yang haram, hatinya Allah itu melihat. Ya, Allah kalau tahu kebaikan dalam hati seseorang, Allah akan gampangkan dia untuk mendapatkan yang baik. Jadi ibu nasihatkan kepada dia, taubat itu bukan dari perbuatan, tapi dari hati. Bukan karena pinjamannya 500.000 jadi 20 juta misalnya, terus dia tobat karena itu, karena nggak sanggup bayar. Bukan begitu taubatnya. Taubat itu dari hati, karena itu maksiat, dosa besar, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tobat dari itu. Nah, kalau dia bertobat dengan benar dengan hatinya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk dia. Pintu buruk ditutup, pintu yang baik dibuka oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa, Bu? Makasih. Barakallahu fiik. Afwan. Bilangin kayak gini jawabnya begitu. Ya, setiap orang kalau akan bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa mengingatkan dan memberi nasihat. Lebih baik mengingatkan dan memberi nasihat ketimbang kita tahu dan kita diam. Ya, lebih baik kita ngomong, ini nggak boleh. Setidaknya apa? Setidaknya kita menunjukkan kalau misalnya orang yang suka mengingkari kemunkaran, kelebihannya setidaknya minimal satu, dia tidak akan lagi diajak oleh temannya yang doyan munkar. Ya kan? Setidaknya begitu. Karena hati kita ini mudah tertipu dan tergoda. Sekali waktu diajak jalan-jalan ke tempat yang di situ bercampur baur dosa dan gak dosa maksiat, dan terus kemudian kita ada ngapain ngajak ke sini? Ini dosa nggak benar, ini maksiat, dan terus ketika mereka mau keluar lagi, kita nggak bakalan diajak sama dia. Kitanya yang selamat, bukan mereka. Ya, paling tidak alhamdulillah, nggak pusing lagi, nggak stres lagi lihat yang haram, dengar yang haram dan lain sebagainya. Setidaknya kita nyelamatin diri kita dan menyelamatkan orang-orang yang dekat dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini akhwati fillah. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masih membahas bagaimana cara amar ma'ruf dan nahi munkar. Bagaimana cara mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair Bu Evi. Lama gak ketemu sama Bu Evi. Hah? Sibuk terus ini. Masyaallah, barakallahu fiik. Jazakumullah kepada Ustaz Ali Hasan Lawazir yang telah memberikan pelajarannya pada kita pada malam ini, yaitu tentang amal ma'ruf nahi munkar. Ibu-ibu sekalian, iman saja tidak cukup jika kita tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, terutama amal ma'ruf nahi munkar dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat. Itu yang bisa saya simpulkan pada pengajian pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.